Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parlin dan rekan saya bernama Muhammad Zulfi Husni. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal foodborne illness akibat mikroba. Sahabat sehat, tahukah kamu ada penyakit yang berasal dari pangan? Penyakit akibat konsumsi pangan dikenal sebagai foodborne illness. Biasanya penyakit ini disebabkan oleh keberadaan mikroba patogen yang merugikan. Contohnya mikroba yang perlu diwaspadai antara lain virus, bakteri, parasit, dan kapang. Keberadaan mikroba penyebab foodborne illness bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti diare, terus infeksi, keracunan, dan masalah lainnya. Tapi nggak perlu khawatir, kamu bisa mencegah masalah tersebut dengan memahami konsep paton. Apa itu paton? Paton merupakan singkatan dari faktor-faktor pertumbuhan mikroba yang terdiri dari food, makanan atau gizi, acidity, keasaman, temperatur, suhu, waktu, dan oksigen, dan moisture, kelembapan. Yang pertama ada food. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan makanan atau zat gizi yang diperlakukan mikroba untuk tumbuh. Contohnya seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Biasanya makanan dengan kandungan gizi yang lebih lengkap lebih rentan ditubuhi mikroba. Yang kedua, acidity. Masing-masing mikroba memiliki tingkat keasaman optimal yang berbeda-beda supaya bisa hidup. Biasanya hanya sedikit mikroba yang hidup pada makanan dengan tingkat keasaman yang tinggi atau pH rendah. Yang ketiga, temperatur. Suhu juga mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Mikroba enggak bisa hidup pada suhu yang tinggi maupun rendah. Tapi ada juga mikroba yang mampu bertahan pada suhu ekstrim. Yang keempat, time. Waktu yang dibutuhkan oleh mikroba untuk berkembang biak juga mempengaruhi penyakit yang akan ditimbulkan. Semakin cepat waktu berkembang biak, maka semakin batas aman. Yang kelima, oksigen. Oksigen. Beberapa jenis mikroba dapat hidup dengan keberadaan oksigen maupun tanpa oksigen. Jadi, untuk menghindari cemaran, kamu perlu mengetahui karakteristik mikroba tersebut. Yang keenam, ada moisture. Kondisi makanan yang lembab bisa memicu tubuhnya mikroba dengan cepat. Oleh karena itu, makanan yang kering biasanya memiliki umur simpan yang lebih lama. Baik, di sini saya akan menjelaskan patogen. Patogen itu ada istilah lain. Yang pertama, F-nya itu food, makanan. Untuk di makanan mikroorganisasi, bawaan makanan membutuhkan nutrisi untuk tumbuh. Biasanya ditemukan di makanan yang berpotensi berbahaya seperti daging, unggas, telur, dan produk susu. Nutrisi dalam makanan mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Sumber energi misalnya gula, protein, sumber nitrogen. Selanjutnya yaitu A-nya itu asam. Asam pH makanan organik sering ditambahkan ke makanan untuk menurunkan pH. Jika kita menurunkan pH suatu makanan, mikroorganisme mungkin masih tumbuh, tetapi tumbuh lebih lambat. Sebagian besar patogen tidak tumbuh pada pH 4,6. Beberapa ragi dan kapang dapat tumbuh hingga mencapai pH 15. Selanjutnya yaitu T. T-nya itu timer, waktu. Mikroorganisme bawaan makanan membutuhkan waktu yang cukup untuk tumbuh. Mereka mampu mengadakan populasi setiap 20 menit. Jika makanan yang berpotensi berbahaya tetap berada di zona bahaya suhu selama 4 jam. Dua lebih mikroorganisme bawaan makanan dapat tumbuh ke tingkat yang cukup tinggi untuk membuat seseorang sakit. Jika makanan diletakkan di alas garis saji yang panas, patogen tidak dapat tumbuh. Selanjutnya yaitu O-nya itu oksigen. Umumnya mengacu pada jumlah oksigen yang ada. Sebagian besar bakteri patogen dapat tumbuh dengan atau tanpa oksigen. Namun beberapa patogen makanan yang hanya dapat tumbuh jika tidak ada oksigen. Banyak bakteri pembusukan dan jamur membutuhkan oksigen untuk tumbuh. Selanjutnya
M-nya itu kelembapan. Mengapa air penting bagi bakteri? Untuk bertumbuh bakteri, hampir semua patogen bawaan makanan membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup dan tumbuh, sementara yang lain tumbuh di lingkungan bebas oksigen. Pertama kita rating 90 agar udara dalam ke dalam cerar. Ambil dari freezer, terus lalu pindahkan ke chiller, taruh dari paling bawah, terus tunggu waktu 12 sampai 24 jam untuk bisa digunakan. Saja. Ambil airnya dari chiller, lalu masukkan dalam air. Enggak. Di sini saya akan memarinasi daging ayam. Pertama-tama kita terlebih dahulu pakai tisu agar garamnya menyerap. Setelah itu kita pakai garam secukupnya. Lalu pakai lada bubuk. Udah formalitas aja. Udah. Lalu setelah ini bisa digunakan.